Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya, Buruh Ucapan. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan memperlihatkan ke teman-teman bagaimana cara membeli sepeda listrik di Jepang. Seberapa ribetkah pembeliannya? Tonton video ini sampai selesai biar nggak ada kesalahpahaman. Kali ini saya datang ke Yamada Denki, yaitu departemen store yang ada di area stasiun Takasaki. Di sini menjual berbagai macam produk dari mulai handphone, sepeda, peralatan rumah, peralatan dapur, perlengkapan sehari-hari pun ada semua di sini. Pokoknya super komplit di departemen store ini. Kalau nggak bisa kontrol, gaji sebulan bisa habis di sini. Saya langsung turun ke lantai dasar ke tempat store sepeda, dan saya berencana untuk membeli sepeda listrik untuk kebutuhan sehari-hari. Tahu sendiri kan, di tempat saya tinggal jauh dari mana-mana, dan jalannya pun naik turun. Mungkin bisa sedikit membantu kalau ada sepeda listrik. Insya Allah saya kalau membeli barang itu sesuai kebutuhan, bukan nurutin keinginan. Kalau nurutin keinginan, ya mau beli ini, mau beli itu, gak akan pernah ada habisnya. Ada beberapa merek sepeda listrik yang dijual di sini. Ada Panasonic, Yamaha, Peltek, Bridgestone, dan lain-lain. Kalau untuk kisaran harga dari mulai 7 jutaan sampai 20 jutaan, tergantung dari kemampuan masing-masing sepeda. Yang kelihatan beda biasanya di ketahanan baterainya, dari yang 6 ampere sampai 20 ampere. Jadi semakin besar ketahanan baterainya, harga semakin tinggi. Soalnya dengan ketahanan baterai yang besar dan penyimpanan lebih lama, maka jarak tempuh dari sepeda listrik itu sendiri semakin jauh. Dan saya menanyakan dulu ketersediaan sepeda yang akan saya beli, apakah ada warna lain,
apakah ada garansi, apakah ada asuransinya juga. Soalnya di store ini cuma jasa penjualan saja, jadi ketersediaan barangnya akan dicek terlebih dahulu. Di situ saya bertanya sedetail mungkin, karena biar nggak sia-sia, udah beli mahal-mahal ternyata nggak sesuai ekspektasi kan rugi. Dari mulai bisa nanjak apa enggak, kalau bisa sampai kemiringan berapa derajat, kalau misal nanti kehujanan, baterainya aman apa enggak, dan masih banyak lagi yang saya tanyakan, sampai saya nggak enak sendiri sama petugasnya. Tapi bagusnya petugas di Jepang itu melayani customer sepenuh hati, jadi profesionalitasnya tinggi terhadap pekerjaannya. Entah itu jadi beli atau enggak, yang penting pelayanan customer itu yang utama. Jadi dengan begitu kita sebagai customer kan jadi nyaman apabila pelayanan petugasnya begitu. Mau dia orang asing atau orang Jepang, perlakuannya tetap sama. Pasti kalian pernah mengalami lah. Awalnya kita ada niat mau beli nih, tapi pelayanan di toko itu kurang memuaskan. Petugasnya ogah-ogahan melayaninya, kan kita jadi ikutan gimana gitu ya. Yang tadinya mau beli, jadi malas beli, hanya karena pelayanan petugasnya yang gak bagus. Pentingnya profesionalisme dalam bekerja. Jadi mau ada masalah apapun jangan dibawa pekerjaan, bakal bikin kacau semuanya. Di sini saya beli yang ketahanan baterainya 8 ampere. Tapi kalau misal mau beli atau besok mau diganti baterai yang 12 ampere atau 16 ampere juga bisa. Tinggal disamain kode baterainya aja. Dan setelah dapat unitnya, saya diarahkan ke tempat lain untuk mengisi data pribadi dan alamat, dan akan dijelaskan beberapa poin termasuk berkendara sepeda listrik di Jepang. Pertama, petugasnya jelasin tentang asuransi. Asuransi ini meliputi kehilangan, kerusakan, dan kecelakaan dalam berkendara. Amit-amit apabila itu terjadi, di backup penuh oleh pihak asuransi selama setahun. Karena ini free asuransi selama setahun. Kalau misal asuransinya habis, bisa diperpanjang lagi setahun dengan membayar 400 ribuan kalau dirupiahin. Untuk penjelasan yang kedua tentang garansi baterai dan insiden ban bocor di jalan. Garansi baterai kita dapat 3 tahun. Kalau baterai rusak sebelum 3 tahun akan diganti baterai baru. Dan kalau insiden di jalan seperti ban bocor, selama masa garansi itu bisa telepon call center terdekat. Dan nanti akan merapat ke tempat di mana saya mengalami kebocoran. Asal bisa jelasin sih ke petugasnya. Hehehe. Untuk penjelasan yang ketiga, tentang tata tertib berkendara di Jepang. Peraturan berkendara di Jepang berlaku untuk semua pengguna jalan, entah itu pejalan kaki, naik sepeda, naik motor, maupun naik mobil. Harus mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Makanya di Jepang jarang sekali terjadi kecelakaan.
Itu karena kesadaran diri orang sini sangat tinggi. Hal kayak gini ini yang patut kita contoh. Dan peraturan naik sepeda di Jepang nggak boleh berboncengan, kecuali yang diboncengin balita. Itu juga ada tempat duduk khusus untuk balita. Dan ada standar keamanan yang sudah ditentukan. Terus peraturan memakai helm untuk pengguna sepeda itu tidak ada undang-undang khusus apabila tidak memakainya, melainkan hanya untuk keselamatan pribadi saja. Kalau nggak salah gitu. Kalau misal salah, tolong dikoreksi di kolom komentar ya teman-teman. Karena di sini saya belum pernah memakai sepeda listrik, petugasnya bersedia memberikan sedikit penjelasan. Petugasnya ngejelasin poin-poin penting yang harus tahu menggunakan sepeda listrik. Cara mencopot dan memasang baterai dengan benar, cara menggunakan kontrolernya, dan sebelum mulai menggoes, kontrolernya harus dalam keadaan on. Karena kalau dalam keadaan off, terus langsung digoes, akan merusak sensor pada motor dinamonya. Pada saat mau memasang baterainya, dipastikan sekitar soket dalam keadaan kering. Proses untuk pembelian di store ini, apabila sudah ada kesepakatan, sepeda tidak langsung bisa dibawa pulang, melainkan ada tahap pengecekan, pembuatan surat-surat, dan pengurusan asuransi. Jadi membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Dan nanti kalau sudah selesai pemberkasannya, saya akan dihubungi via telepon kapan unitnya mau dikirim ke rumah. Ini khusus store tempat saya beli ya. Kalau di store lain mungkin ada juga yang bisa langsung dibawa pulang, karena setiap store mempunyai SOP masing-masing. Jadi kurang tahu menahu soal itu.
sekarang masuk di tahap akhir, yaitu di pembayaran. Sebenarnya di sini juga bisa dicicil, tapi harus punya kredit card. Prosesnya juga lumayan ribet. Tapi saya sebisa mungkin menghindari yang namanya kredit perkreditan. Bukannya apa-apa sih, cuma takut gak bisa bayar aja. Hehehe. Dan di sini saya lebih memilih bayar cash aja, biar gak ada tanggungan per bulannya. Setelah pembayaran selesai, resi dan kartu garansi langsung saya bawa pulang. Dan resinya buat bukti kalau misal sepedanya datang nanti. Bagaimana menurut kalian? Ribetkah membeli sepeda listrik di Jepang? Bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberi gambaran teman-teman yang mau membeli sepeda listrik di Jepang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga yang sudah support channel ini. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rezekinya. Dan yang dalam keadaan sakit, segera diangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikuti terus video saya selanjutnya. Maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.